Halo teman-teman, bersama Alex di sini kembali ke my channel. Apa kabar teman-teman semua? Apakah teman-teman semua sehat-sehat semua? Salam sehat selalu. Semoga selalu sehat, semoga selalu fit. Di video kali ini aku mau mereview sebuah smartphone, yaitu iPhone 6s yang saya pakai di tahun 2020 ini. Oh ya teman-teman, iPhone 6s ini udah terbilang cukup tua karena udah hampir 5 tahun pemakaian, tapi untuk dari segi kualitasnya masih sangat bagus, masih keren juga. Untuk secara desain juga masih kelihatan mewah walaupun dia HP seri lama. Dan kemudian bila dibandingkan dengan iPhone sesudahnya atau istilahnya iPhone yang produk yang baru, mereka yang sudah full layar, bila dibandingkan juga tidak begitu signifikan juga, karena di iPhone 6s ini desainnya masih sangat ikonik. Jadi dalam artian dia masih, oh ya itu iPhone gitu kan, orang pasti tahu ini iPhone, mau dilihat dari depan atau di belakang itu iPhone, karena desainnya sangat ikonik sekali. Oke teman-teman, iPhone adalah salah satu brand terbaik di dunia ini, dan iPhone sampai saat ini iPhone masih menjadi brand yang paling baik. Oke teman-teman, untuk iPhone 6s ini yaitu dia diluncurkan atau diperkenalkan pada tahun 2015 bulan September. Untuk saat ini berarti ini iPhone ini umurnya sudah hampir 5 tahun. Dan apakah masih bisa dipakai? Apakah masih bagus untuk dipakai? Apakah tidak lemot? Apakah masih cocok untuk dibeli? Apakah masih layak untuk dibeli? Apakah sudah tidak layak lagi untuk dibeli? Mari kita bahas langsung aja. Oke teman-teman, untuk dari segi desain sendiri, iPhone 6 ini desainnya tergolong bagus, tipis, termasuk HP paling tipis. Dan iPhone 6 ini materialnya cukup solid, cukup bagus, dan cukup compact. Materialnya terbuat dari aluminium frame, jadi casingnya aluminium, jadi misal jatuh-jatuh aman, paling cuman penyok-penyok, tidak bakal pecah. Terus kemudian desainnya sangat bagus, elegan, ikonik, desainnya ikonik iPhone. Kemudian tipis sekali, jadi enak dipegangnya, enak. Terus untuk dimensinya juga cukup ya, tidak kekecilan, tidak kebesaran, jadi enak digenggam di tangan, dipakai enak sekali. Untuk segi layarnya yaitu berukuran 4,7 inch, oleophobic coating, kemudian sudah IPS LCD. Jenis layarnya itu kalau di tempat yang banyak cahaya juga cukup terang, masih bisa dilihat. Kemudian untuk CPU-nya yaitu masih dual core 1,8 GHz. Untuk prosesornya yaitu pakai prosesor Apple A9, OS bawaannya adalah OS iOS 9, upgrade sampai iOS 13.4. Untuk yang saya pakai ini sudah iOS 13.4, dan kemungkinan iOS 13.4 ini adalah iOS terakhir yang dipakai pada iPhone 6s. Untuk RAM-nya sendiri 2 GB, untuk memori internalnya ini 32 GB. Kemudian sudah tidak bisa dikasih slot memory card ya. Terus untuk baterainya 1715 mAh. Ya cukup lumayan sih untuk HP layar 4,7 inch. Kemudian untuk kamera belakangnya 12 megapiksel, terus untuk kamera depannya 5 megapiksel.
Dan tidak usah ditanya lagi untuk kualitas kameranya iPhone seperti apa, karena pasti kualitasnya sangat bagus. Oke teman-teman, mungkin ada yang tanya, loh prosesornya masih dual core, apakah nggak lemot? RAM-nya 2 GB apakah nggak lemot gitu kan? Jadi untuk iPhone sendiri, dia manage RAM dan manage CPU-nya berbeda dengan Android. Kalau di iPhone ini RAM-nya 2 GB, mungkin kalau dibandingkan dengan Android, mungkin dengan Android yang RAM 4 GB. Jadi untuk iPhone 6s ini, meskipun RAM-nya 2 GB, tapi ini tidak ada lemot-lemotnya sama sekali. Jadi dipakai sangat lancar. Untuk WA, untuk Instagram, untuk WhatsApp, untuk Instagram, untuk sosial media, Facebook dan lain-lain, ini tidak lemot. Jadi masih bagus, lancar sekali. Kemudian untuk kameranya, kamera iPhone 6s ini cukup bagus, jernih, ya terbilang bagus lah kalau menurut saya. Untuk kamera belakangnya 12 megapiksel, untuk kamera depannya 5 megapiksel, hasilnya jernih, bagus. Apalagi kalau dia posisi untuk foto atau ambil videonya di dalam tempat yang cahayanya cukup atau di tempat yang terang. Jadi hasilnya bagus, jernih, tajam. Untuk video di dalam ruangan seperti ini teman-teman. Halo teman-teman, ini hasil video kamera depannya iPhone 6s. Jernih ya. Oke, kita jalan. Oke teman-teman, kayak gini ya hasilnya ya, kamera depannya ya, masih jernih, bening. Ini dia teman-teman video kamera. Oke, untuk performanya masih sangat bagus. Jadi masih sangat minim lag. Jadi dia kalau untuk game pun dia masih sangat lancar sekali. Untuk PUBG juga, untuk game PUBG lancar, untuk game Warzone lancar, untuk game Need for Speed No Limit juga lancar. Jadi ini untuk game-game HD masih bisa dipakai dengan settingan medium atau normal.
Terus kemudian untuk baterainya, ya mau dibilang gimana lagi, karena baterainya cuma 1715 mAh. Jadi untuk ketahanan untuk screen on time-nya mungkin cuma 2 jam sampai 3 jam. Jadi misal kita buat main game ya mungkin 2 jam udah harus charge, harus colokin ke power bank. Dan apakah iPhone 6s ini layak dibeli di tahun 2020 ini dengan harga 2 jutaan atau tidak layak dibeli? Kalau kesimpulan dari saya, bila untuk pemakaian sehari-hari, untuk pemakaian yang kurang begitu aktif, dalam artian hanya dipakai untuk komunikasi aja dan sosial media aja, mungkin untuk foto-foto, handphone ini masih recommended, masih sangat layak untuk dibeli. Karena dengan kualitasnya, iPhone adalah handphone yang bagus. Jadi kalian yang baru mau nyoba iPhone pertama kali, iPhone 6s ini bisa jadi salah satu produk recommended untuk dibeli karena harganya tidak terlalu mahal dan OS-nya pun juga tidak begitu ketinggalan dan masih bisa dipakai dengan lancar dan aman. Kemudian kalau untuk yang penggunanya sangat aktif, apalagi untuk gamer yang suka main game, mungkin kalau mau beli iPhone 6s ini perlu dipertimbangkan kembali. Karena apa? Karena baterainya kecil, jadi pemakaiannya tidak akan bisa lama. Kalau secara performa, dia tidak masalah, bagus dan lancar. Segitu aja teman-teman review dari saya. Kurang lebihnya minta maaf. Bagi yang suka dengan video ini, tolong di like dan di subscribe. Bila yang kurang suka dengan video ini, bisa tulis komentar di kolom komentar. Cukup sekian dari saya, terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya. Salam sehat selalu, bye bye.